kuasa-Mu lah yang menyertai kami jemaat-Mu. Kami Engkau mampukan boleh datang beribadah di minggu kedua setelah Epifanias ini. Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih menyertai kami. Sehingga di tahun baru 2023 ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau. Kami boleh berdoa kepadamu. Dan kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali berjumpa di minggu kedua setelah Epifanias atau minggu ketiga di tahun baru 2023 ini. Bagaimana perasaan kita setelah menjalani 15 hari tahun 2023 Bapak Ibu? Adakah yang semakin bertambah berat badannya? Karena makan enak kan? Ada kue nastar, ada kue kembang loyang, ada kue bawang, banyak bermacam-macam makanan. Tentu itu membuat kita semakin bersemangat. Saya bersyukur sekali kita boleh berjumpa di dalam ibadah ini. Dan kalau tadi ada yang bertanya, siapakah kedua pemuda dan pemudi yang ikut melayani di dalam membacakan warta dan juga doa syafaat? Ya, mereka adalah pemuda-pemudi kita yang memang di minggu ini mereka pun dipanggil Tuhan untuk melayani di tengah gereja. Imamat orang percaya adalah sebuah pengakuan iman bahwa setiap orang yang mengaku dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah hamba Allah. Semua kita yang sudah sidi disebut adalah hamba Tuhan. Karena itulah kita bersyukur di tahun baru ini semua jemaat, baik penerima jemaat, pengumpul persembahan, doa syafaat, pembaca warta, prokantor, pemusik, semuanya akan mengambil bagian bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah selamat masuk di tahun 2023. Dan tema firman Tuhan pada minggu ini juga membuat kita semakin komplit, sikop untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau dengarkan bagaimana Tuhan berfirman sekitar 2700 tahun yang lalu. Wow. Kenapa bisa 2700? Karena tahun Mesias, Masehi. Ya, bahasa Ibraninya Mesias, Masayah. Dalam bahasa Latinnya Masehi. 2000 tahun yang lalu. Dan mundur sekitar 700 tahun di masa sebelum Mesias lahir. Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya untuk setiap umat-umat Tuhan yang sedang dibelenggu di dalam perbudakan di Babel. Mari kita buka kitab Yesaya pada pasal yang ke-49. Sebagaimana kita dituntun pada minggu ini dalam bacaan kita, kitab Yesaya pasal yang ke-49 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kami rindu juga
kepada prokantor kita untuk ikut serta di dalam membaca firman Tuhan ini secara bergantian, sehingga kita semua dan jemaat yang di rumah juga yang beribadah secara online ikut di dalam mendengar dan membacakan firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan atau memberi judul pada perikop ini, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Kita baca secara bergantian, kami mulai dari ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mendengar dan melihat ada anak kecil yang beribadah di sini. Ini jadi PR buat Amang Pendeta untuk menyampaikan khotbah dari anak sekolah minggu sampai lansia. Amang Pendeta harus berusaha membuat kosakata ataupun istilah yang harus juga mereka bisa mengerti. Itulah beratnya tugas pengkhotbah. Karena jangan sampai ada jemaat yang datang beribadah, pergi nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Berarti lebih parah daripada jelangkung. Pergi nggak diantar, salah, apa ya? Datang tidak, berarti kita kenal banget sama jelangkung ya. Tapi Tuhan memberi hikmat, dan Tuhan membuka hati, pikiran, sebagaimana doa syafaat tadi. Saya tertunduk dan harus malu mengaku sama Tuhan, Tuhan, doa syafaat itu
menggetarkan setiap hati kami yang mendengar. Diberkati Tuhanlah engkau, Debbie Nenggolan. Berbahagialah laki-laki nanti yang akan menjadi teman hidupnya. Karena itu adalah rancangan Tuhan. Jangan pernah lari dari rancangan Tuhan. Dan jangan pernah paksakan yang bukan rancangan Tuhan. Karena hasilnya pasti beda. Karena itu juga firman Tuhan ini pun mau mengingatkan kita. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu ada orang buta. Ketika dia melihat, itu disebut dengan mukjizat. Ketika dia tidak bisa melihat, kemudian dia mendengarkan bahwa Yesus anak Allah, Mesias yang tadi dinubuatkan oleh Yesaya, itu membuka matanya sehingga dia bisa melihat. 2000 tahun yang lalu juga ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar satu kata dan bunyi-bunyian apapun di dalam hidupnya. Tapi begitu dia dituntun untuk datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jamah telinganya dan dia bisa mendengar. Mendengarlah. 2000 tahun yang lalu ada orang yang bisu, gak bisa dia berkata apapun. Karena lidahnya itu terkatup, lidahnya seperti terkunci. Sehingga gak ada suara yang keluar. Begitu dia melambaikan tangan, Tuhan Yesus hampiri dan jamah mulutnya. Dia bisa berbicara. Dan dia bersorak-sorai. Tetapi itu di hari Sabat. Marahlah ahli-ahli Taurat. Marahlah orang-orang Farisi. Kenapa dia di hari Sabat bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai? Bukankah itu dilarang oleh Tuhan? Bapak Ibu, mukjizat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi sadarkah kita? Begitu tadi bangun pagi, mata kita tertutup waktu tidur. Kemudian kita buka mata, cilukbah. Kita juga bisa melihat. Bukankah itu mukjizat Tuhan? Bagaimana kalau mata kita tertutup terus sampai kita dibawa ke rumah sakit? Begitu bangun pagi kita bisa mendengarkan suara burung-burung dan suara istri atau suara anak-anak. Bukankah itu mukjizat? Bangun pagi kita bisa buka mulut yang tadinya tertutup karena kita tidur. Kita bisa bilang, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ayo buka WhatsApp grup. Amang Pendeta sudah pasti kirim renungan, ayo baca firman. Bukankah itu mukjizat? Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwa mukjizat Tuhan masih berlangsung hingga saat ini? Berapa banyak? Karena itulah, kadang-kadang mata kita ini bisa melihat, kadang-kadang telinga kita ini bisa mendengar, kadang-kadang mulut ini bisa bicara. Kita anggap itu bukan kuasa Tuhan. Kita anggap itu adalah karena kekuatan kita. Jangan seperti orang Israel. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka tidak lagi melihat terang. Karena dianggap Tuhan itu biasa saja. Makanya mereka dibuang ke Babel. Mereka dibelenggu kegelapan. Mereka disiksa, dikurung, dilepaskan untuk kerja, masuk lagi ke dalam tahanan, penuh dengan gelap. Itu membuat mereka menjerit. Tapi Tuhan bilang, hai Yesaya, sampaikan firmanku kepada umatku. Nanti hambaku akan membebaskan kalian, supaya terang yang dari Allah itu juga sampai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, makanya mereka bilang, Tuhan tolonglah kami, pulihkan bangsa kami mau kembali seperti
di masa Daud, Tuhan bilang, hah? Hanya itu permintaanmu? Hanya itu doamu? Enggak. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, ayat yang ke-6, mari kita lihat. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, yang menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Coba lihat apa kata Tuhan. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, tahu nggak artinya itu apa? Kau hanya minta supaya kau jadi umatku, itu terlalu sedikit. Makanya kalau orang Kristen yang hanya berdoa, Tuhan berkati kami umatmu, itu hanya terlalu sedikit. Tuhan berkati kami supaya kami selamat tahun 2023, itu hanya terlalu sedikit. Terus sudah selamat, mau apa? Masih banyak orang yang melihat kegelapan di dalam dirinya. Apa itu kegelapan? Yang dilihatnya hanya persoalan, pergumulan, penderitaan. Itu artinya masih dibelenggu kegelapan mata rohaninya. Matanya melihat secara jasmani, tapi mata rohaninya masih tertutup. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Untuk apa kamu melihat, tapi mata hatimu tidak melihat terang Tuhan? Lebih bagus seperti orang buta. Matanya nggak bisa melihat, tapi hatinya berseru kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkan aku supaya aku bisa melihat. Dan dia bisa melihat. Bapak Ibu, kita renungkankah tahun 2023 ini? Kita pakai untuk apa mata ini? Kita pakai untuk apa telinga ini? Kita pakai untuk apa mulut ini? Kita pakai untuk apa tangan dan kaki kita ini? Kurang bersyukur apa kita? Jangan kita bilang tidak ada mukjizat Tuhan. Sampai detik ini, mukjizat Tuhan dari pagi terus berlangsung bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itulah firman Tuhan ini mau menyapa kita di minggu kedua setelah Epifania, setelah orang-orang melihat Natal. Setelah orang-orang melihat Mesias yang lahir itu, semua akan mengagungkan Tuhan Allah. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Siapa itu pembesar-pembesar? Orang Majus. Pembesar, sujud menyembah. Siapa yang disembah? Mesias yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Tergenapi enggak yang dinubuatkan Yesaya? Tergenapi. Setelah 700 tahun, Tuhan bicara sama Yesaya. Apakah Yesaya merasa sedih? Apakah Yesaya merasa kesal? Gara-gara waktu dia sampaikan firman Tuhan, banyak orang yang enggak mendengar. Apakah dia mandele? Ketika dia sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, enggak ada yang percaya. Tidak. Dia bilang, sekalipun mereka nggak percaya, tapi hakku terjamin. Hakku dijamin Tuhan. Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah selamat, kalau kita sudah sampai di tahun 2023, artinya itu apa? Immanuel, Tuhan menyertai. Jadi kalau sudah selamat, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah terang itu, dan jadi teranglah bagi bangsa lain. Supaya jangan hanya dirimu yang kau lihat. Kalau engkau hanya melihat dirimu, kau akan melihat Tuhan. Tuhan. Padahal Tuhan mau kita melihat bangsa-bangsa. Artinya apa bangsa-bangsa? Orang lain di luar dari bangsa kita. Orang lain di luar dari suku kita. Orang lain di luar dari keluarga kita. Orang lain di luar dari persekutuan kita. Itu maksudnya bangsa. Karena dulu belum ada negara, bangsa, disebut bangsa. Bangso.
Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini sampai juga kepada kita. Supaya di minggu kedua setelah Epifanias ini, kita diingatkan bagaimana hamba Tuhan itu menjadi panggilan yang tidak bisa didiamkan oleh orang-orang percaya. Karena itulah setiap orang yang sudah sidi, yang mengikrarkan imannya, disebut di dalam GKPI sebagai imamat am orang percaya. Apa artinya imamat am orang percaya? Dia orang percaya yang berfungsi, yang dipanggil, yang wajib seperti seorang imam. Apa itu imam? Menjaga kekudusan hidupnya dan membawa hidupnya dan keluarganya, sanak saudaranya ke hadapan Allah. Itu maksudnya imamat am orang percaya. Karena itulah kenapa semua keluarga-keluarga GKPI Jemaat Kudus Depok itu dibuat jadwalnya oleh Amang Penatua kita. Amang Penatua Radon pasti akan menghubungi Amang minggu depan, bolehkah dijadwalkan sebagai penerima jemaat dan pengumpul persembahan? Siapa yang tidak menjawab, gak bisa Amang. Berarti dia juga menolak Tuhan untuk memakai dirinya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab kita sudah percaya. Disebut sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Amang, bisakah Amang melayani sebagai prokantor, sebagai pemusik? Orang-orang yang mengatakan, aduh Amang belum bisa. Berarti dia juga belum melihat terang Tuhan di dalam hidupnya. Dia juga belum mendengar suara Tuhan bicara dalam hidupnya. Telinganya masih tertutup. Bapak Ibu, mahal telinga, mahal mata, mahal mulut. Orang-orang yang gak bisa beli gendang telinga, itu harus beli alat supaya bisa mendengar. Mahal. Orang yang gak bisa melihat harus beli bola mata, itu pun belum tentu cocok. Mahal organ tubuh ini. Makanya sampai sekarang, ada banyak mahasiswa tergiur karena penjualan organ-organ tubuh. Sehingga mereka tergiur untuk menculik anak-anak. Supaya organ tubuhnya diambil dan diperjualbelikan. Bayangkan itu. Betapa mahalnya semua organ tubuh kita ini. Siapa yang kasih? Lantas kenapa kalau organ tubuh kita ini sudah sehat, kita tidak pakai untuk bersyukur kepada Tuhan? Wow. Siapa kita? Bapak Ibu, jangan seperti bangsa Israel yang hanya sibuk melihat persoalan dirinya sendiri. Tuhan, pulihkanlah kami sebagai umat-Mu. Terlalu sedikit itu, kata Tuhan. Makanya jangan berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan marah. Tuhan marah. Berarti kau anggap apa aku, kata Tuhan? Olanido terus. Kurang apa kau, kata Tuhan. Bapak Ibu, inilah minggu Epifanias. Allah menyatakan diri. Berarti kalau Allah menyatakan diri, Dia memperkenalkan dirinya. Dialah Yesus Kristus. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, maka dia melihat terang itu. Makanya tadi Injil kita dalam epistel di Yohanes bilang, nanti kalau kalian lihat ada roh Tuhan dalam bentuk merpati hinggap kepada seseorang, dialah itu Mesias. Dan mereka yang melihat Mesias itu ikut. Apa yang kau cari, kata Tuhan Yesus? Rabi, engkau adalah Mesias, kami mau ikut engkau. Oke, ikut aku. Maka orang yang mengikut Tuhan, dia disebut hamba Tuhan. Warga jemaat yang mau mengikut Tuhan, setia beribadah, disebut hamba Tuhan. Jadi kita ini semuanya hamba Tuhan. Yang dipanggil bersekutu. Menyembah Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih,
Hamba Tuhan bukan hanya orang yang memanfaatkan Tuhan dalam hidupnya. Hamba Tuhan bukan orang yang hanya memanfaatkan Tuhan dalam hidupnya, supaya dia terus yang didengar Tuhan, supaya dia terus yang diberkati Tuhan. Jangan. Tapi hamba Tuhan adalah orang-orang yang sudah melihat Tuhan, dan Tuhan mau memakai hidupnya jadi berkat buat orang lain, buat bangsa lain. Makanya Tuhan mengutus murid-muridnya yang 12 itu supaya pergi beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan perintahku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita ini disertai Tuhan ini sampai akhir zaman. Jadi jangan lagi berdoa Tuhan. Bilang Tuhan pakai aku. Karena aku sudah melihat terang. Aku sudah mendengarkan firman-Mu. Mulutku sudah memuji Engkau. Pakai aku Tuhan. Menjadi terang bagi orang lain. Bapak Ibu, ada seorang bapak. Dia suka makan di warteg. Suatu ketika kami berjumpa dan makan di warteg yang sama. Ada yang tahu warteg? Kok ada yang senyum-senyum? Warteg itu same with lapo. Ada yang tahu lapo? Lapo itu sama dengan resto. Kalau resto nasional. Kalau lapo internasional. Kalau warteg nasional lokal. Warteg itu singkatan dari Warung Tegal. Tegal itu adalah satu bagian dari suku daerah yang tinggal di sana, dan mereka itu punya militansi untuk jadi berkat bagi banyak masyarakat miskin yang levelnya hanya bisa beli makanan yang sedang dan murah. Makanya di warteg makanan sangat murah. Makan ikan, sayur 2 macam, nasinya menggunung, harganya cuman 20.000. Makanya banyak orang makan di warteg akhirnya perutnya jadi gampang kita melihat perut setiap orang. Coba lihat perut di samping kita. Ini makan di lapo, makan di resto, atau makan di warteg. Bisa kita prediksi, namanya juga prediksi. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang mau kita lihat semangatnya adalah kenapa mereka itu sangat peduli dengan kaum-kaum yang susah atau yang sederhana. Jadi si bapak ini bercerita kepada kami, Abang Pendeta, suatu hari saya makan di warteg, dia bilang, sambil menangis. Karena melihat dia menangis, saya juga jadi terharu begitu. Ini bukan karena ceritanya mengandung bawang, bukan. Tapi ceritanya membuat saya juga benar itu. Kalau engkau bisa mendengarkan suara itu, berarti engkau sudah menggunakan telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan, saya bilang. Dia cerita, Abang Pendeta saya lagi makan, dia bilang. Saya makan di warteg itu karena warteg itu ramai sekali. Dia makan di warteg itu. Tiba-tiba, pada saat dia makan, ada orang datang dari planet mana begitu, dengan penampilan seluruh tubuhnya putih-putih begitu. Katanya, saya nggak tahu Abang Pendeta, semua putih, rambutnya putih, mukanya putih, tangannya putih, semua putih katanya, kayak dicat begitu. Oh saya bilang itu Silverman, betul ya? Silverman. Atau manusia
silver. Sering lihat itu enggak Bapak Ibu? Sering. Tapi jangan kita bilang nanti ada yang rambutnya putih, ini anggotanya Silverman ini ya. Jangan. Terus dia bilang, mereka itu datang. Dia bilang apa? Pak, minta sedekah, dia bilang. Si bapak ini melihat, kayaknya masih muda. Terus si bapak ini bilang, kamu sudah makan? Belum, dia bilang sama si bapak ini. Kalau kamu belum makan, mari duduk, kita makan. Kaget si manusia putih ini. Loh, aku minta, minta sedekah, kok dikasih makan gitu? Dia bilang, Pak, saya malu. Dia bilang, hah? Kok malu? Emang kalau minta-minta nggak malu gitu ya? Dia bilang, saya malu Pak makan, coba. Iya ya, kok bisa malu dia makan di warteg? Padahal dibayarin. Kalau minta-minta, dia nggak malu. Kenapa kamu malu? Duduk sini, kata si bapak itu. Dia duduk. Pak, saya malu, Pak, saya kotor. Loh, nggak apa-apa. Saya juga kotor. Saya baru pulang kerja, kata si bapak itu. Ayo kita makan, dia bilang. Pak, aduh, dibungkus aja lah, dia bilang gitu kan. Saya menduga ini orang Batak atau bukan ini. Kok suka di plastik begitu ya? Dibungkus katanya. Ini ciri-ciri orang Batak ini. Dikit-dikit dipalasma begitu. Aduh, saya kadang-kadang heran ya. Udah suka minta, malu makan, dibungkus aja Pak. Si bapak ini bilang, gak boleh. Kalau kamu yang benar-benar lapar, duduk temani saya, kita makan, dia bilang. Dia kaget. Kalau gitu Pak, saya panggil teman saya ya, katanya, coba bayangin. Ternyata Silverman ini pun mau makan, dia harus cari teman. Saya kira Silverman ini udah punya mental baja begitu. Ternyata kalau mau makan dia juga harus cari teman. Kemudian si bapak ini panggil, Kang, kasih makan. Sebentar Pak, aku panggil teman. Si bapak ini katanya mikir, udah bingung aku sama pendeta. Dipanggilnya lah nanti semua satu lorong, kayak mana lah aku mau bayar makannya. Tapi ternyata Amang Pendeta enggak, dia bilang. Ternyata saya salut. Ternyata dia panggil dua temannya perempuan. Perempuannya ini juga sama. Silver girl gitu ya. Silver woman. Perempuan. Rambutnya panjang, putih, mukanya putih. Pakai celana pendek, bawa kantong-kantong permen. Terus mereka bilang, Pak, sama si bapak ini. Terus, ayo makan. Mereka bertiga bilang kompak, Pak, kami malu, dibungkus aja. Loh, kalian bertiga mau dibungkus, nggak ada karung di warung ini yang bisa membungkus kalian. Bukan begitu Pak, kami malu, kami kotor. Duduk kalau kalian mau makan. Kalau kalian tidak mau makan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka mikir, akhirnya mereka bilang, Pak kami boleh diskusi. Silahkan diskusi. Dikasih kesempatan diskusi. Bayangin. Kurang baik apa lagi coba? Kadang-kadang manusia itu udah dikasih berkat juga mintanya banyak. Udah dikasih Tuhan kesehatan tahun 2023, masih aja banyak permintaannya sama Tuhan. Kan kadang-kadang begitu manusia. Udah dikasih, Pak kami runding dulu ya katanya coba. Kenapa kalian harus runding? Iya Pak, kami bingung mau makan apa, banyak sekali menunya katanya. Kang, kasih apa yang mereka mau. Bapak Ibu, si bapak ini lihat menunya itu yang dimakan sama. Ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada minuman. Si bapak ini minumnya adalah teh tawar. Bukan karena dia nggak punya uang. Karena dia nggak bisa minum yang manis-manis. Karena si bapak ini sudah terlalu manis hidupnya. Dia lihat 3 orang manusia silver ini makan dengan minuman dingin. Minuman dingin, karena panas-panas, enak dong minum dingin, segar. Mereka minum dingin, senang sekali hati si bapak ini. Makan tambah ya gitu. Kalau kurang, Kang kasih ya gitu coba. Si tukang wartegnya itu bingung melihat si bapak ini. Kok baik sekali lah
bapak yang satu ini. Dia traktir 3 orang makan di warung Tegal. Bapak Ibu, si bapak ini belum selesai makan, tiba-tiba ada seorang ibu. Kerenceng, 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 permisi, kerenceng, 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 mengelilingi orang yang makan di warteg itu. Abang pendeta dia bilang, saya kaget, ada seorang ibu yang udah tua, mungkin usianya itu sudah di atas 60 tahun. Ada di sini yang usianya sudah di atas 60 tahun? Jangan malu-malu dong, Amang Inang. Ada di sini yang usianya sudah di atas 60 tahun? Angkat tangan dong, katakan Tuhan, aku sudah di atas 60 tahun. Aku hidup karena kuasa kasih-Mu. Jangan malu-malu. Ibu ini gak bisa membohongi karena wajah dan rambutnya. Dia hanya pakai baju biasa, tapi tasnya lumayan berisi. Mungkin sudah panjang perjalanannya dari pagi, pakai kerenceng. Datanglah dia menghampiri si bapak ini. Kerenceng, kerenceng. Tahu kerenceng? Tahu kerenceng? Kerenceng itu ada yang kayak rebana, tapi ini bukan dari rebana. Ini dari tutup botol yang digepengkan, kemudian disatukan, itu dipukul-pukul. Itu bagus juga nggak Bang Helvin jadi musik? Bisa kayaknya kita buat kolaborasi ya, Bang Helvin, nanti saya ajak ibu itu. Kemudian si ibu ini bilang, Pak, sedekah, si bapak ini lagi makan, dia lihat. Ibu belum makan, dia bilang. Belum. Bu, mari duduk. Mari kita makan, dia bilang. Pak, saya sudah makan. Saya sudah makan, Pak. Sedekah aja, katanya. Coba. Si bapak ini ngasih makan. Pak, saya sudah makan. Bu, benar Bu. Sungguh, ibu sudah makan. Si ibu ini bilang, Pak, saya nggak mungkin bohong. Saya sudah makan. Kalau saya sudah makan, saya bilang sudah makan, Pak. Kalau belum, saya bilang belum. Jadi gimana dong? Ibu nggak mau makan? Nggak usah, Pak. Saya kerenceng aja di luar, dia bilang. Ibu itu berdiri di pojok pintu sambil kerenceng-kerenceng orang yang keluar dan masuk. Tapi si bapak ini nggak jadi menghabiskan makanannya karena waktu dia bilang dia nggak bisa ngasih makan, dia menangis. Amang pendeta, saya menangis, dia bilang. Bagaimana saya makan? Saya lihat ibu itu berdiri di depan pintu. Saya ingat mama saya di kampung. Tuhan, harus begitukah nasib ibu itu? Mama aku di kampung mungkin dia masih bisa masak di rumah. Ibu ini dia harus kerenceng-kerenceng untuk makan. Tapi waktu kutawarkan makan, dia bilang dia sudah makan. Jadi ibu sudah makan, sudah. Aku kerenceng aja Pak di luar. Ibu itu keluar. Bapak ibu, dia menangis, dia bilang, kenapa aku menangis, Amang pendeta? Dia bilang, saya juga terharu dan saya menangis. Amang sudah mendengarkan suara Tuhan. Bukan kebetulan pada saat Amang makan, orang lain datang minta makan sama Amang. Bukan kebetulan. Karena tidak setiap hari hal itu akan terjadi. Tapi ketika Tuhan izinkan satu waktu kita melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dirundung berbagai kesusahan. Ketika kita mendengarkan suara mereka, itu adalah suara Tuhan. Supaya terang Tuhan yang sudah kita lihat, itu kita berikan menjadi berkat buat mereka. Oh begitu ya Amang pendeta? Iya, pantasan saya menangis, saya di sepeda motor saya, dia bilang. Ternyata dia naik sepeda motor, sepanjang jalan dia bilang dia menangis. Dia menangis. Berarti yang saya lakukan itu bagaimana Amang pendeta? Loh kan Amang belum teruskan ceritanya. Apa yang Amang lakukan sama ibu itu? Itu dia Amang pendeta, dia bilang. Aku merasa bersalah. Karena dia nggak mau makan. Yang 3 itu udah kubayar. Aku juga bingung Amang pendeta, dia bilang. Waktu mau kubayar 3 orang silverman itu, kok harganya murah sekali? Karena aku makan 20.000. Menu kami sama. Padahal minuman kami beda. Harusnya lebih mahal dong punya mereka. Kok aku bayarnya
itu di bawah punyaku. Saya tanya Mang Pendeta sama si tukang wartegnya, kok murah? Gak apa-apa Pak, biar kita sama-sama bagi rezeki buat coba. Harusnya itu dikerjakan orang Kristen yang sudah melihat terang, dengar terang. Tapi itu dikerjakan juga oleh mereka yang membuka warung untuk beri makan orang yang. Amang Pendeta, saya akhirnya hanya bayar sekitar gak sampai 60.000 dia bilang. Coba. Saya kaget, bener gak? Rugi gak nanti? Enggak Pak, kita sama-sama bagi rezeki. Bayangkan Amang Pendeta, akhirnya saya merasa bersalah karena gak jadi traktir si ibu. Saya ambil uang saya salamkan sama si ibu itu. Ibu itu kaget. Si ibu itu kemudian melihat wajah saya, Amang Pendeta katanya. Loh, kenapa dilihatnya wajah Amang? Iya, karena dia kaget. Kan tadi dia nggak mau minta makan. Kok dikasih lagi uang? Dilihatinnya wajah saya sambil dia bilang, terima kasih ya Pak, murah rezeki. Kemudian saya lihat wajahnya, mungkin itu yang membuat saya menangis, Amang Pendeta. Pulang naik sepeda motor, dia bilang. Iya bisa jadi, mungkin Amang membayangkan wajah orang tua Amang sendiri. Bapak Ibu, mendengarkan cerita itu saja, saya pun terharu. Tuhan, kapan kami mendengarkan suaramu? Kapan kami melihat Engkau? Kapan kami tahu mengatakan, ini berkat untukmu kepada orang yang membutuhkan? Kapan? Itulah yang Tuhan mau, supaya umatnya jadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa orang lain melihat itu dalam diri setiap orang-orang percaya. Jadi apa itu terang? Perbuatan baik, sekecil apapun itu, seperti lilin pun itu, lewat materi boleh, lewat tenaga boleh, lewat perhatian boleh, lewat sapaan boleh, lewat support boleh. Apa yang bisa saya bantu Amang Pendeta? Apa yang bisa kami bantu Amang Penatua? Apa yang bisa kami lakukan Amang PHJ? Itu terang yang kalau dikumpulkan bisa menerangi segala yang gelap. Itulah yang Tuhan mau. Maka kalau kita sudah melihat terang itu jangan hanya kita biarkan ada pada kita. Kita pancarkan, kita salurkan, kita berikan buat bangsa-bangsa lain. Supaya mereka selamat, supaya mereka hidup, dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka merespon terang itu, kita harus katakan sama Tuhan, ajaib Tuhan. Come on Bang Helvin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ikuti temponya supaya harmoni. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Pro kantor kami undang berdiri. Ajaib Tuhan. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior, my Savior God. To thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How
berdoa. Then sing my soul, Then sings my soul, my Savior God to thee, my Savior God. to thee. How great thou art, How great thou art. How great thou art. Marendeau Tuhan, Marendeau Tuhan memuji ho, Tuhan memuji ho. Oh debata, harus hafal, sangat maho, Sangat maho. Marendeau Tuhan memuji ho. Marendeau Tuhan memuji ho. Sangat maho oh debata, katakan. Sangat maho. Sangat maho, sangat maho. Orang yang sudah melihat terang, dia akan bilang seperti itu, Tuhan, pakai aku jadi terang untuk sekitarku, karena aku sudah melihat Engkau. Marendeau, then sing my soul, jiwaku memuji Engkau. Sangat maho Tuhan, di tengah-tengah ni ngolu nami, di tengah-tengah ni huria nami, di tengah-tengah ni keluarga nami, supaya jadi terang bagi sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah melihat keajaiban-Mu sejak pagi tadi. Mulut kami pun terbuka, telinga kami pun mendengarkan suara-Mu dalam kebenaran firman. Maka sudah sampailah terang firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dan yang juga beribadah di rumah. Maka biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami bisa menjadi terang bagi orang lain, lewat apa yang kami punya, lewat tenaga, lewat pikiran, lewat dukungan, lewat apapun yang kami bisa pakai Tuhan untuk menjadi terang. Engkaulah yang memberkati itu. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami juga teringat untuk semua jemaat-Mu yang juga merasakan syukur atas kebesaran-Mu di tengah-tengah keluarga dan hidup mereka. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan, kepada keluarga Amang Manupol Situmorang, Inang Lady Elizabeth Lopulalan Sinaga. Tuhan yang telah satukan mereka, Tuhan yang telah panggil mereka, maka Tuhan juga yang akan menyertai, memampukan mereka agar mereka menjadi terang sebagai keluarga yang memancarkan sinar kemuliaan-Mu di sepanjang hidup mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, yang kami sebutkan, Ibu Marsiana Florida Sianipar, yang kami dengar juga dari Inang Lydia Borusianipar. Inang ini juga di dalam kelemahan tubuh, Tuhan, jamah tubuhnya. Jangan biarkan hatinya ditutupi oleh kegelapan rasa takut dan khawatir, tapi biarlah Inang ini melihat terang Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa sekalipun tubuhnya lemah, dia selamat karena Tuhan yang memberikan jaminan itu. Kami berdoa juga Tuhan buat anak Gregory Luhut Manuel Hutagalung, untuk anak Tuhan Benjamin Jonathan Simanungkalit, untuk anak Tuhan Gilbert Geovano Parlindungan Purba, untuk anak Tuhan Sarah Gabriela Nababan, untuk anak Tuhan Orlin Dumaria Pangaribuan pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang jamah dia, agar Dumaria pun merasakan kekuatan dan kesembuhan yang daripada-Mu.
Kami berdoa Tuhan untuk anak Tuhan Erika Priscilla Purba, Saudara Martin Simanjuntak, Saudari Lastri Simanjuntak, Bapak Antoni Purba, Ibu Ririn Efrida Manuru, Saudara Gilang Putra Sihombing, dan yang pada hari ini berulang tahun, Ibu Rintahi Nami Sihombing. Tuhan berkati mereka, agar mereka terus melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Maka biarlah di ulang tahun mereka, mereka semakin menjadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh pakai di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, semua kebaikan-Mu kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sambut